Tiga jenderal revolusi yang terlupakan. Saat kita bicara tentang revolusi kemerdekaan Indonesia, dua nama militer pasti langsung terlintas. Jenderal Besar Soedirman dan Jenderal A.H. Nasution. Mereka adalah wajah dari perjuangan bersenjata kita. Tapi sebuah perang besar tidak dimenangkan hanya oleh dua orang. Di balik layar, ada tiga jenderal luar biasa yang perannya sangat krusial, namun sering terlupakan oleh buku sejarah. Mereka adalah sang arsitek, sang komandan lapangan, dan sang strategis. Inilah kisah tiga jenderal revolusi yang terlupakan. Orang pertama adalah Letnan Jenderal Oerip Soemoharjo. Jika Soedirman adalah panglima besar, maka Oerip adalah arsiteknya. Lahir di Purworejo, Oerip adalah perwira, pribumi dengan pangkat tertinggi di tentara Belanda, KNIL sebelum perang. Tapi jangan salah, nasionalismenya tak perlu diragukan. Ketika Presiden Soekarno memerintahkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, pada Oktober 1945, Oerip lah yang dipanggil untuk membangunnya dari nol. Dialah yang memimpin rapat pertama, merancang struktur organisasi, dan menyatukan laskar-laskar rakyat yang terpecah-pecah menjadi satu komando. Tanpa fondasi yang dibangun Oerip, Jenderal Soedirman tidak akan punya tentara yang terorganisir. Orang kedua adalah Jenderal Gatot Subroto, seorang tentara tulen yang dicintai anak buahnya. Lulusan PETA, tentara bentukan Jepang. Gatot adalah komandan lapangan yang pemberani. Perannya sangat vital, terutama saat agresi militer Belanda I. Tapi, tantangan terbesarnya justru datang dari dalam. Pada tahun 1948, saat Republik sedang digempur Belanda, terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Ini adalah tusukan dari belakang. Gatot Subroto ditugaskan menumpas pemberontakan ini. Ia berhasil melakukannya dengan cepat dan efektif. Bayangkan ia harus berperang di dua front sekaligus. Tanpa ketegasannya mungkin sejarah Indonesia akan sangat berbeda. Orang ketiga adalah Jenderal T.B. Simatupang. Jika Oerip adalah arsitek dan Gatot adalah komandan lapangan, maka Simatupang adalah otaknya. Berasal dari Sumatera Utara, ia adalah seorang pemikir militer yang brilian. Saat Jenderal Soedirman memimpin perang gerilya dari hutan, Simatupanglah yang membantu merancang banyak strategi di baliknya. Dia adalah otak di balik konsep perang rakyat semesta atau perang gerilya. Setelah Jenderal Soedirman wafat, Simatupanglah yang ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Perang, KSAP, yang bertugas memodernisasi dan memprofesionalkan tentara kita setelah pengakuan kedaulatan. Sang komandan lapangan dan sang strategis. Tanpa Oerip, TKR mungkin tak terbentuk. Tanpa Gatot, Republik bisa runtuh dari dalam. Dan tanpa Simatupang, strategi perang kita tak akan seefektif itu. Mereka adalah bukti bahwa sejarah besar selalu dibangun oleh banyak pahlawan, bukan hanya satu atau dua orang. Siapa lagi pahlawan terlupakan yang harus kita bahas? Tulis di kolom komentar.